Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Tiara Trimelinda, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi materi yang telah saya pelajari dari topik 1 Perjalanan Pendidikan Indonesia untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan juga refleksi yang telah saya pelajari setelah saya mempelajari topik 1. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan Indonesia. Beliau adalah kiblat dari seluruh guru yang ada di Indonesia. Menurut beliau, pendidikan haruslah dapat menuntun tumbuh hidupnya seorang murid berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, garis dasar, dan juga garis keadaan, sehingga dapat menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar pada kekuatan sendiri, baik secara lahir maupun secara batin. Ada beberapa poin penting yang saya pelajari, yaitu pendidikan dimulai dari sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Pada pendidikan sebelum kemerdekaan, pendidikan masih belum dapat dirasakan oleh semua orang. Pendidikan hanya dapat dirasakan oleh golongan penduduk tertentu menurut kelas sosial tertentu. Pendidikan pun sangat terbatas, hanya sebagai alat belajar untuk menulis, membaca, dan berhitung, yang diajarkan pada calon pegawai Hindia Belanda. Ada beberapa poin penting pendidikan sebelum kemerdekaan. Yang pertama, akses terbatas untuk semua orang. Pendidikan hanya dirasakan oleh kaum pribumi elit dan juga calon pegawai Hindia Belanda. Pendidikan juga hanya sebatas membaca, menulis, berhitung, dan semua itu untuk kepentingan dagang Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara lah tokoh pelopor gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Pendidikan Taman Siswa, yang mana mengaitkan pendidikan dengan kebudayaan dan nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan pun pada masa ini masih belum dapat dirasakan oleh kaum wanita. Pendidikan baru dirasakan pada tahun 1903 yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Setelah memperoleh kemerdekaannya tahun 1945, pendidikan memiliki wajah yang baru. Pendidikan setelah kemerdekaan menjadi hak seluruh warga negara. Pemerintah bahkan menerapkan program belajar 12 tahun hingga lulus sekolah menengah atas. Pendidikan pun juga tak lagi memandang status sosial maupun gender. Meskipun demikian, nyatanya pendidikan masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun pendidikan telah merata, dan juga pemerintah telah menerapkan kebijakan melalui kurikulum, nyatanya kurikulum yang dibuat masih berpusat pada guru. Hal tersebut dapat dilihat dari model pembelajaran yang masih konvensional. Hal tersebut dapat menciptakan praktik pendidikan yang membuat belenggu, yang mana belum dapat memerdekakan peserta didik. Walau demikian, secara perlahan dan pasti, pemerintah memperbaiki pendidikannya melalui kurikulum Merdeka Belajar yang berfokus pada esensi kebebasan atau merdeka dalam pembelajaran, sehingga baik pendidik maupun peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan sehingga dapat menjadi manusia yang merdeka, manusia yang dapat bersandar atas kemampuan mereka sendiri. Beberapa highlight tentang pendidikan masa kini yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan disusun dengan memperhatikan kesiapan, minat, dan profil karakter peserta didik. Kurikulum juga menerapkan gagasan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berorientasi peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Juga desain pembelajaran dikembangkan lebih variatif dan juga berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Ada beberapa pengalaman baru yang telah saya pelajari. Yang pertama, saya belajar tentang sejarah perjuangan dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Terus ada juga perubahan-perubahan yang ada pada setiap kurikulum yang telah dibuat pemerintah. Saya juga belajar tentang gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang pada pidatonya di UGM pada tahun 1956 honoris causa. Saya juga belajar tentang bagaimana kurikulum dan desain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik agar dapat menuntun anak
tumbuh sesuai kodrat zaman dan garis keadaannya. Saya juga belajar tentang praktik-praktik pendidikan apa saja yang masih menjadi belenggu, bagaimana cara mengatasinya, dan apa langkah konkret yang dapat saya lakukan sebagai seorang pendidik untuk dapat melepaskan praktik belenggu yang masih ada. Adapun setelah mempelajari topik satu ini, ada perubahan diri yang saya alami sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan karakter budi pekerti selain kemampuan kognitif. Karena karakter budi pekerti arah penentu nilai-nilai budaya yang dimiliki para generasi bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan pembelajaran berdasarkan pada hakikat pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat menuntun peserta didik tumbuh sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman dengan cara menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan media interaktif dan juga model pembelajaran yang inovatif. Saya juga ingin belajar atau mengenal lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang pada kurikulum Merdeka untuk dapat menuntun terbentuknya manusia merdeka, manusia yang bersandar pada kemampuan mereka sendiri. Sekian pemaparan tentang koneksi materi pada topik satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.